Halo, halo sahabat MotoGP. Nah, ini kan kemarin sudah ada tiket MotoGP yang sudah dirilis hari ini ya, tanggal 6 Januari 2022. Ada sejumlah jenis-jenis tiket yang bisa kalian beli mulai dari harga 100 ribuan sampai dengan 15 juta rupiah, yaitu adanya di tipe ataupun jenis tiket yaitu di Premier Class gitu. Nah, kemudian sebenarnya gimana sih seat class yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini biar kalian ini nggak salah beli tiketnya gitu kan. Apalagi kalian masih bingung nih, apa sih yang dimaksud dengan general admission, kemudian apa sih yang dimaksud dengan premium grandstand, kemudian juga ada standard grandstand, dan juga ada premier class gitu atau deluxe class gitu kan. Nah, di sini Mandalika atau The Mandalika GP di sini sudah menjelaskan ya. Kalau misalkan yang pertama ini ada jenis tiket yaitu Premier Class. Premier Class ini harganya sekitar 15 juta ya. 15 juta rupiah, dan apa aja sih fasilitas yang bisa didapatkan gitu ya di Premier Class ini? Yang pertama, itu ada ruang VIP dengan kapasitas maksimal 30 orang. Kemudian ada juga bisa melakukan pit lane walk session atau turun pedok ya, dan ketemu sama para pembalapnya. Kemudian juga ada tersedia makanan, snack dan minuman, serta ruangannya full AC. Jadi ini cocok banget bagi kalian yang sultan-sultan ini pengen banget nonton MotoGP dan juga ketemu sama pembalapnya ya. Bisa turun pedok dan juga ketemu pembalapnya langsung gitu. Nah, bisa kalian merogoh kocek sebanyak 15 juta rupiah untuk menonton MotoGP sekaligus ketemu sama pembalapnya. Mudah-mudahan pembalapnya ini nggak sibuk juga ya gitu kan. Nah, ini beda banget sama kalau kita bicara soal sirkuit Sepang gitu kan. Kalau misalnya waktu dulu gue pernah ke sirkuit atau nonton MotoGP di sirkuit Sepang Malaysia, kalau di harganya main grandstand itu udah bisa lakuin ataupun udah bisa ikutin pit lane walk session gitu. Waktu itu harganya 1.150.000-an kayak gitu. Tapi ini karena mungkin ada COVID-19 juga yang ngebuat akhirnya sesi pit lane walk ini hanya diperbolehkan bagi orang-orang di Premier Class gitu di harga 15 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke tipe selanjutnya. Ini ada deluxe class. Deluxe class ini kapasitas VIP hall, kapasitasnya 1064 orang per lantai atau tempat duduk ya. Kemudian juga di sini sudah tersedia makanan, snack dan minuman, serta ruangannya juga full AC gitu. Tapi di sini kalau untuk fasilitasnya di deluxe class emang nggak bisa masuk ke pedok ya, dan juga nggak ada bisa masuk ke pit and walk session kayak gitu. Nah, selanjutnya, ini adalah Premium Grandstand. Premium Grandstand itu tempat duduknya grandstand yang dilengkapi dengan atap gitu. Ada tribun, kemudian ada atapnya. Dan dilengkapi dengan tempat duduk nyaman dengan armrest atau kayak tempat bersandarnya tangan kita gitu ya. Nah, itu di Premium Grandstand yang bisa langsung lihat di pinggir-pinggir sirkuitnya ya, sirkuit Mandalika gitu. Nah, kemudian ada juga tipe standar grandstand. Standar grandstand ini tempat duduk grandstand tanpa atap yang berupa bucket seat. Jadi emang di sini pakai tribun tapi nggak ada atapnya gitu. Jadi kalian ya bisa kepanasan juga kehujanan gitu ya. Untuk harga standar grandstand aja ini udah hampir 1 jutaan ya. Kalau untuk yang di sesi balapan, yaitu sekitar harganya 1,750.000 gitu. Kemudian apa sih general admission? Nah, general admission ini tiket untuk masuk sirkuit dan juga festival area. Jadi kalian nggak dapat tempat duduk, kalian nggak bisa masuk ke tribun juga, kalian cuma bisa masuk sirkuit tapi nontonnya tuh di bukit-bukit gitu dan nggak ada tempat duduknya. Nah, di sini kalau dari Mandalika cocok buat kamu yang ingin nonton balapan sambil nyobain jajanan atau makanan yang tersedia di dekat area kayak gitu. Untuk harga general admissionnya ini yang paling murah ya di hari pertama itu, yaitu harganya 100 ribuan. Kemudian untuk di
pas balapannya itu sekitar 850 ribuan gitu. Dan di sini ada persyaratan-persyaratannya. Yang pertama ini, penonton diwajibkan membeli tiket melalui jalur resmi yang sudah ditentukan. Kemudian penonton di bawah umur 12 tahun dilarang memasuki area sirkuit. Kemudian juga penonton harus berusia 12 tahun atau lebih dan sudah mendapatkan 2 dosis vaksinasi COVID-19 sebelum memasuki area sirkuit. Kemudian persyaratan lainnya yaitu penonton diwajibkan menunjukkan hasil swab PCR maksimal 2 kali 24 jam atau antigen maksimal 1 kali 24 jam sebelum memasuki area sirkuit. Kemudian juga penonton diwajibkan untuk mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Penonton wajib menunjukkan hasil tes PCR atau antigen dari rumah sakit atau klinik jika belum terdaftar pada sistem Peduli Lindungi. Kemudian juga penonton akan diminta melakukan scan QR Code pada aplikasi Peduli Lindungi ketika masuk ke area sirkuit. Kemudian untuk warga negara asing diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil swab PCR atau antigen sesuai dengan prosedur yang telah dikirim melalui email terdaftar. Nah, itu dia seputar kemudian jenis-jenis, kemudian fasilitas dari tipe-tipe tiket MotoGP Mandalika, biar kalian semua juga nggak salah pilih untuk beli tiketnya, mau yang mana, mau yang sekelas Sultan ataupun yang kita seru-seruan aja gitu masuk ke sirkuit Mandalika tapi diri-diri di bukit sambil dengan nonton kepanasan atau kehujanan gitu, atau pilih yang ada tribun kemudian juga atapnya gitu. Ini balik lagi ya sesuai harga begitu. Tapi memang kalau misalkan dipikir-pikir MotoGP Mandalika ini harganya memang agak lebih mahal ya ketimbang di sirkuit Sepang Malaysia kayak gitu ya. Emang lebih murah kalau di Sepang ketimbang di MotoGP Mandalika ini. Tapi ya udahlah, kita beli aja nanti di jalur resminya, yaitu jalur resmi di Mandalika GP atau Mandalika MotoGP. Ini pun juga untuk mendukung ya Indonesia bisa kembali lagi menghelat MotoGP begitu. Jadi stay tune terus buat teman-teman semua yang pengen beli tiketnya. Ayo karena saya pun juga nanti akan membeli tiket MotoGP. Bye bye.